Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syadananda, NIM 60202200221115, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 4. Saya akan menjelaskan materi ejaan, pemakaian huruf kata, dan tanda baca. A. Pemakaian huruf. 1. Huruf kapital. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya, siapa namamu, dia membaca buku. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya, Rudolf Diesel, Siti Fatimah, bunga desa. C. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Mereka berhasil mendapatkan medali emas, katanya. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya, Islam, Allah, Al-Quran. Kristen, ya Rob, hanya kepadamu kami menyembah. B. Penulisan kata. Partikel. A. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Apakah gunanya bersedih hati? B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. C. Partikel per, yang berarti demi, tiap, atau mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu, harga kain itu Rp 50.000 per meter. 4. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangka dengan kata yang mendahuluinya, misalnya, rumah itu telah kujual, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, rumahnya sedang diperbaiki. D. Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik, misalnya, AN atas nama, DA dengan alamat, E. Lambang kimia, singkatan, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya, CU, kuprum, CM, sentimeter, kVA, kilovolt, ampere, kg, kilogram. C. Pemakaian tanda baca. A. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin, akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu, kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Tanda pisah dapat. 5. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik, sang adik mematuhi nasihat sang kakak, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika Sami merupakan unsur nama Tuhan, misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang. Hanya widhi wasa. Tanda tanya. Tanda tanya diletakkan di akhir kalimat, misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan sebenarnya, misalnya,
Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tugas ini sekarang. Perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel.